Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan para pemirsa, rekan-rekan pendengar yang semoga Allah rahmati. Kita hari ini akan membahas tentang kajian negara dan kebijakan persaingan usaha dalam pendekatan ekonomi politik Islam. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana Islam memandang mekanisme pasar. Dalam Islam, mekanisme pasar atau penentuan harga yang didasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran itu dibenarkan. Jadi ada sebuah prinsip bahwa transaksi perniagaan di dalam Islam itu yang paling pokok, ya, di samping mentransaksikan barang-barang yang halal, juga didasari oleh keridhaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Ya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan am taradim minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi sudah jelas bahwa di dalam Islam itu di setiap transaksi, ya, perniagaan, perdagangan, jual beli itu harus atas dasar keridhaan di antara keduanya. Nah, secara praktis, ya, ada beberapa praktek-praktek yang dapat mendistorsi pasar atau dapat merusak pasar. Jadi harga tidak lagi sesuai dengan kesepakatan penjual pembeli tapi sepihak. Ya. Nah, ada sebuah rekayasa di sini. Rekayasa secara penawaran itu kita kenal dengan jenis al-ihtikar. Ya, bisa dalam bentuk penimbunan, dalam bentuk praktek monopoli, ya. Nah, jadi secara definisi al-ihtikar ini diartikan sebagai sebuah praktek penentuan harga secara sepihak dengan menjual harga yang sangat tinggi pada jumlah yang sedikit, ya, yang tentunya akan merusak harga pasar di sini. Nah, ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan ihtikar yang merusak harga pasar sehingga harga naik tajam, maka ia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini bahaya ihtikar, ya, yang dalam konteks tertentu itu bisa dalam sebuah praktek penimbunan. Dia menimbun barang sampai menunggu harga naik sangat tinggi baru dia keluarkan. Nah, ini tentunya akan membuat pembeli kesulitan, ya, kesulitan, sehingga hilanglah sebuah kesejahteraan dari sebuah perniagaan gitu. Nah, kemudian distorsi pasar yang lain yang sering lazim terjadi adalah bentuk penipuan, tadlis, ya, menipu. Ketika di awal dijanjikan akan menjual barang dengan jenis tertentu, ya, harga tertentu, tapi ketika dikirim dalam bentuk yang berbeda dengan mutu yang berbeda, yang lebih rendah tentunya. Nah, ini penipuan, tidak boleh tadlis. Ketidakjelasan, tagrir, karena munculnya sebuah aspek atau unsur goror, tidak jelas gitu, ya. Nah, itu tidak boleh. Nah,
Maka muncullah bagaimana intervensi negara di sini dalam pendekatan ekonomi politik Islam. Ya, negara itu punya sebuah tanggung jawab, mas'uliyah ad-daulah, dalam bentuk apa? Intervensi negara, ya, atau at-tadahul ad-daulah. Ini yang dalam pendekatan Iqtisaduna yang dimotori oleh Bakir As-Sadar. Ini negara tidak boleh diam ketika muncul al-ihtikar, penimbunan, termasuk dumping gitu ya, penipuan, perjanjian yang melarang atau yang melarang sebuah kesepakatan. Nah, ini harus muncul sebuah bentuk intervensi yaitu at-tadaulah. Nah, di dalam konteks keindonesiaan kita bersyukur munculnya sebuah undang-undang tentang kebijakan persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ya, di mana dipaketkan juga dengan muncul sebuah lembaga al-hisbah, yaitu KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di mana KPPU ini memiliki sebuah tugas ya untuk melakukan penilaian ya atas perjanjian dan kegiatan yang memungkinkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini dimonitor oleh KPPU ini ya. Beberapa pelaku usaha yang nakal itu ya, penimbunan ya, kemudian dumping ya, termasuk penipuan ya. Nah, ini KPPU mengawasi gitu. Kemudian juga KPPU sebagai lembaga al-hisbah, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha juga memiliki kewenangan untuk memberikan sebuah sanksi ya, administratif, bahkan sampai pada penutupan izin usaha kepada pengusaha-pengusaha atau pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 99 tadi. Ya, kita bersyukur ya. Jadi sudah jelas, sudah ada sebuah bentuk intervensi negara, sudah ada bentuk sebuah responsibilitas negara, sehingga mudah-mudahan tercipta sebuah iklim persaingan usaha yang sehat yang memberikan sebuah kepastian kesejahteraan bagi masyarakat, baik itu konsumen maupun sesama produsen. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.